Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di SDMT TV. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi di pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi matematika tentang luas permukaan bangun ruang. Siap belajar semua ya? Simak baik-baik videonya dan tetap fokus. Luas permukaan bangun ruang adalah jumlah seluruh luas permukaan bangun ruang tersebut, atau bisa kita katakan kulit luarnya saja. Nah, menghitung luas bangun ruang, luas permukaan bangun ruang sama artinya dengan menghitung luas jaring-jaring bangun ruang tersebut. Jadi, kita hanya menghitung permukaannya saja atau kulit luarnya saja. Nah, untuk mempermudah kalian, kita akan menghitungnya, memahaminya menggunakan ilustrasi jaring-jaring. Kita masuk ke bangun ruang yang pertama, yaitu kubus. Nah, ini ada bangun kubus ya. Kita akan belajar menghitung dan mengetahui rumus luas permukaan kubus. Kita lihat dulu di sini ada jaring-jaring kubus. Nah, jaring-jaring kubus itu bentuknya banyak ya. Ini salah satunya seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini ada warna hijau itu adalah bagian bawah, warna biru bagian atas. Ini akan berhadapan, belakang ini dengan depan, kiri dengan kanan. Nah, bisa kita lihat di sini ada 6 persegi. Seperti yang kita ketahui kemarin, bahwasanya kubus itu tersusun dari 6 persegi yang sama luas. Nah, terus bagaimana cara menghitung luas permukaannya? Baik. Nah, di sini kita akan menghitung luas masing-masing persegi. Ya, yang pertama luas persegi yang bawah, ya kan? Luas persegi yang bawah ada A, B, C, D. Luas persegi yang atas E, F, G, H. Luas persegi yang kanan B, C, G, F. Yang kiri, yang depan, dan yang belakang. Nah, luas satu persegi itu adalah R kali R. Karena semua sama, berarti ya semua R kali R. Sebanyak 6 persegi tersebut. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya luas permukaan bangun ruang kubus adalah 6 kali R kali R, atau bisa kita katakan di sini luas permukaannya adalah 6 kali R pangkat 2. Ya, jadi 6 kali luas persegi itu. Paham ya? Mudah banget untuk dihafalkan. Selanjutnya kita akan belajar contoh. Nah, di sini contoh yang pertama, diketahui bangun ruang kubus memiliki rusuk panjangnya adalah 11 cm. Nah, kita disuruh untuk menentukan luas permukaan kubus tersebut. Caranya adalah kita masukkan rumusnya tadi, 6 kali R pangkat 2 atau 6 kali R kali R. Berarti di sini kita tulis 6 kali R-nya 11 kali 11. 6 kali 11 66 kali 11 ketemunya 726 cm pangkat 2 atau cm kuadrat. Nah, ingat, kalau luas permukaan, karena kita bicara dengan luas, satuannya adalah kuadrat atau pangkat 2. Kalau kemarin kita belajar volume, itu satuannya adalah pangkat 3. Sekarang soal yang kedua, sebuah dus berbentuk kubus memiliki tutup dengan luas 81 cm kuadrat. Berapakah luas permukaan dus tersebut? Nah, di sini diketahui luas tutup 81 cm kuadrat, tanyakan luas permukaan dus. Kita mencari luas permukaannya. Kita masukkan rumusnya terlebih dahulu, yaitu 6 kali R kali R atau 6 kali R pangkat 2. Nah, R kali R ini adalah luas satu persegi, ya kan? Nah, sedangkan di sini diketahui luas tutup. Tutup itu adalah bagian dari satu persegi. Ya berarti kita langsung kalikan aja, 6 kali R kali R-nya sudah ketemu 81, berarti 6 kali 81 ketemunya adalah 486 cm kuadrat. Seperti itu. Selanjutnya, nah jangan lupa jadinya ya, luas permukaan dus adalah 486 cm kuadrat. Ya, jangan lupa kalau soal cerita diberi jadi. Selanjutnya kita belajar luas permukaan bangun ruang yang kedua, yaitu balok. Nah, ini sudah saya tampilkan salah satu bentuk jaring-jaring balok sesuai warna yang ada. Ini bagian belakang, ini bagian depan, ini kiri, ini kanan, ini bawah, dan ini atasnya. Nah, bisa kalian lihat
pada balok itu yang tidur ini bisa kita katakan sisi panjang atau rusuk panjang, yang miring kita katakan rusuk lebar, ya kan? Yang berdiri ini kita katakan rusuk tinggi. Nah, di sini kalian amati, berarti ini panjang, ya kan? Ini lebar. Nah, tingginya yang ini. Jadi ketika kita buka akan seperti ini. Sudah ada hitungannya seperti ini. Nah, sama seperti kubus tadi, menghitung luas permukaan bangun ruang balok itu sama aja kita menghitung seluruh luas bangun yang ada di sini. Ya, ada 6 bangun ini. Nah, luas ABCD yang bawah tambah EFGH tambah BCGF, ADHE, ABFE, DCGH. Ini kita bisa lihat masing-masing. ABCD berarti yang bawah, ya kan? ABCD berarti panjang kali lebar. Nih. Nah, yang atas juga sama. Ini yang bawahnya, yang atas juga panjang kali lebar. Nah, sekarang BCGF. BCGF itu yang kanan. Yang kanan itu adalah ini, BCGF. Berarti lebar kali tinggi. Nah, ini lebar kali tinggi. Nah, sedangkan yang kiri, ADHE juga sama, lebar kali tinggi karena berhadapan. Nah, sekarang yang depan, ABFE. Nah, ABFE itu adalah nih, ABFE, panjang kali tinggi. Berarti yang belakang juga sama, panjang kali tinggi. Nah, dari ini semua bisa kita simpulkan bahwasanya panjang kali lebarnya kan ada 2. Lebar kali tinggi ada 2, panjang kali tinggi juga ada 2, berarti bisa kita ringkas dalam seperti ini. 2 kali dalam kurung panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Jadi ini adalah rumus luas permukaan balok. Ya, jadi dihitung dulu panjang kali lebarnya berapa, ditambah lebar kali tinggi berapa, ditambah panjang kali tinggi berapa, baru nanti hasilnya dikalikan 2. Nah, kita akan belajar contohnya. Nomor 1, diketahui di sini ada bangun ruang balok memiliki panjang 12 cm, lebar 8 cm ini dan tinggi 10 cm. Tanyakan luas permukaan balok. Kita masukkan rumusnya. 2 kali dalam kurung panjang kali lebar tambah lebar kali tinggi tambah panjang kali tinggi. 2 kali panjangnya 12 kali 8 lebarnya. Ini 8 kali 10 tambah 12 kali 10, ketemunya ini 12 kali 8 96, 8 kali 10 80, 12 kali 10 terus 20. Nah, ini kita hitung terlebih dahulu, kita jumlahkan terlebih dahulu, ketemunya 296. Baru kita kalikan 2, ketemu luas permukaan baloknya adalah 592 cm kuadrat. Seperti itu. Bisa ya? Mudah kan? Insyaallah mudah. Sekarang soal cerita. Sebuah akuarium berbentuk balok mempunyai ukuran 20 cm kali 10 cm kali 15 cm. Berapakah luas permukaan akuarium tersebut? Nah, kita harus mengidentifikasi dulu apa yang diketahui. Nah, diketahui panjangnya 20 cm, lebarnya 10, tingginya 15. Ditanya luas permukaan akuarium. Nah, sekarang kita kerjakan. Nah, ingat kalau akuarium itu dia tidak punya tutup. Ya kan? Berarti atasnya itu bolong. Ya kan? Kita hanya menghitung kanan kiri, depan belakang sama bawahnya saja. Berarti hanya 5 persegi panjang saja, atasnya tidak ada. Nah, untuk itu dalam menghitungnya hati-hati, kita masukkan rumus luas permukaan balok dulu ini ya, 2 kali panjang kali lebar tambah lebar kali tinggi tambah panjang kali tinggi, terus dikurangi yang atas. Yang atas itu apa? Panjang kali lebar, karena dia sama dengan bawah, ya kan? Yang atas itu berarti panjang kali lebar nih. Nah, kita masukkan 2 kali 20 kali 10 tambah 10 kali 15 tambah 20 kali 15 dikurangi 20 kali 10. Nah, 20 kali 10 ketemu 100, ditambah 150, tambah 300, dikurangi 200. Nah, ini 200 tambah 150, tambah 300, ketemunya 650, dikurangi 200, ya kan? Nah, ingat perkalian sama pengurangan dikerjakan mana dulu? Dikerjakan yang perkalian dahulu. Berarti 2 kali 650 ketemunya 1300, baru dikurangi 200. Ketemu luas permukaan akuarium adalah 1100 cm kuadrat. Jadi luas permukaan akuarium tersebut adalah 1100 cm kuadrat.
Hati-hati ya, kita harus paham dengan benda yang ditanyakan. Karena akuarium itu atasnya berlubang atau tidak ada tutupnya, berarti ya kita kurangi dengan luas 1 persegi panjang yang atas itu. Kita lanjut bangun ruang yang ketiga, prisma segitiga. Nah, ini ada salah satu bentuk jaring-jaring prisma segitiga. Ini yang atas, ini yang bawah, segitiganya sama ya. Nah, yang kanan, persegi yang kanan sama yang kiri kan sama. Ini yang beda sendiri, warnanya ungu juga beda. Nah, yang perlu kalian pahami di sini adalah nih, yang saya tunjuk ini adalah panjang alas segitiga ya. Ini segitiga, ini panjang alas segitiganya. Nah, kita bisa katakan sisi yang sebelah kiri segitiga ini adalah sisi B. Sisi yang sebelah kanan bisa kita katakan sisi C. Nah, berarti sisi sebelah kanan segitiga C ini dia panjangnya harus sama dengan sisi persegi panjang yang ini ya. Jadi ini juga C. Begitu juga yang sebelah kiri ini B, ini juga B itu. Nah, tinggi prisma itu adalah panjangnya ini, yang berdiri ini. Ini adalah tinggi prisma. Berarti ini juga tinggi prisma, ini juga tinggi prisma, ini pun juga tinggi prisma. Nah, untuk segitiga yang atas dan bawah, ini berhubung sama. Baik, kita akan lihat luas permukaannya. Jadi luas permukaannya adalah jumlah seluruh bangun yang ada di sini. Berarti 2 segitiga ditambah 3 persegi panjang. Berarti luas 2 kali segitiga, ya kan? Ditambah luas persegi panjang CBEF ya, CBEF itu yang ungu ini, yaitu ini tinggi prisma dikalikan alas, ya kan, ini ditambah ACFD itu yang sebelah kiri ini, ya kan, berarti tinggi prisma kalikan B. Yang terakhir adalah luas ABED itu yang sebelah kanan ini, yang hitam abu-abu ini, berarti tinggi prisma kali C. Nah, bisa kita katakan luas permukaannya adalah 2 kali luas segitiga. Luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi segitiga, ya kan, tambah, nah ini tinggi prisma kali alas, tinggi prisma kali B, tinggi prisma kali C, ini semua ada tinggi prismanya kan. Nah, ini bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini, A tambah B tambah C dikali tinggi prisma. Nah, selanjutnya kita ringkas ini rumusnya menjadi seperti ini, alas kali tinggi segitiga ditambah dalam kurung A tambah B tambah C dikali tinggi prisma. Nah, A tambah B tambah C, ini A tambah B tambah C ini adalah keliling segitiga. Berarti dari sini bisa kita katakan luas permukaan prisma segitiga adalah alas kali tinggi segitiga ditambah keliling segitiga dikali tinggi prisma. Itu. Jadi ini langkah-langkah untuk menemukan rumus luas permukaan prisma segitiga. Itu. Kita masuk ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal yang pertama, diketahui suatu prisma segitiga, ya. Tapi beda dengan yang tadi ya. Di sini ada tanda siku-siku, berarti menunjukkan segitiganya ini adalah segitiga siku-siku. Nah, kita harus mengidentifikasinya dulu. Nah, diketahui A mana? A-nya adalah 8. Kenapa? Karena segitiga siku-siku, berarti A-nya ini 8 alasnya. Terus B-nya yang ini 6 cm, C-nya yang ini kan, nah yang ini kan nggak ada, berarti sama dengan FE ya. Jadi CB itu panjangnya sama dengan FE 10 cm, berarti C-nya ini adalah 10 cm. Nah, tinggi segitiga itu 6 cm. Kenapa? Karena segitiga siku-siku berarti tingginya itu sama dengan sisi B ini ya. Ini alasnya, ini tinggi. Alas dengan tinggi itu dihubungkan oleh sudut siku-siku. Berarti sisi B ini juga termasuk tinggi segitiga, berarti 6 cm tingginya. Terus tinggi prismanya adalah 15 cm. Ditanyakan luas permukaan prisma segitiga. Baik, sekarang bisa kita hitung luas permukaannya. Kita masukkan dahulu rumus luas permukaan prisma segitiga, yaitu alas kali tinggi segitiga ditambah keliling segitiga A tambah B tambah C dikali tinggi prisma. Kita masukkan angkanya, 8 kali 6 ditambah dalam kurung 8 tambah 6 tambah 10 dikali 15. 8 kali 6 ketemu 48, keliling segitiganya ditambah ketemu 24 dikali 15.
Nah, perkalian kita kerjakan dulu, 24 kali 15 ketemunya 360, baru kita tambahkan 48. Ketemulah hasil akhirnya adalah 408 cm kuadrat. Soal yang kedua, sebuah mainan kayu berbentuk prisma segitiga dengan alas berbentuk segitiga sama sisi. Keliling alas mainan tersebut adalah 30 cm dengan tinggi segitiga 12 cm. Jika panjang mainan 20 cm, tentukan luas permukaan mainan kayu tersebut. Kita identifikasi dulu yang diketahui. Keliling segitiga adalah 30 cm. Karena segitiganya sama sisi, untuk mencari alas berarti keliling dibagi 3. Karena segitiga sama sisi itu ketiga sisinya sama panjang. Nah, ketemunya 30 dibagi 3 yaitu 10 cm. Tinggi segitiganya 12 cm, tinggi prismanya 20 cm. Ditanyakan luas permukaan mainan kayu. Kita hitung luas permukaannya adalah alas kali tinggi segitiga ditambah keliling segitiga dikali tinggi prisma. Nah, alasnya 10, tinggi segitiganya 12, keliling segitiganya diketahui 30 dikali tinggi prismanya 20. Nah, 10 kali 12 120, 30 kali 20 600, berarti 120 tambah 600 ketemunya 720 cm kuadrat. Jadi luas permukaan mainan kayu tersebut adalah 720 cm kuadrat. Bisa ya? Insya Allah bisa. Kita lanjut luas bangun ruang yang keempat, 5 segi 4. Nah, untuk 5 segi 4 ini kita bisa mengidentifikasinya menjadi 2, yaitu yang pertama 5 segi 4 ketika alasnya berupa persegi panjang. Ini jaring-jaringnya seperti ini. Ini yang biru ini adalah persegi panjang. Ini panjang, ini lebar. Nah, kalau bawahnya persegi panjang berarti sisi tegaknya itu beda. Yang depan dengan yang belakang itu berupa segitiga yang warna kuning ini beda dengan segitiga yang kanan warna hijau dan kiri warna hijau ini. Jadi ada 2 pasang segitiga. Nah, untuk segitiga yang pertama ini alasnya dia berupa panjang ya, P ini. Nah, untuk segitiga yang kedua ini dia alasnya berupa lebar itu. Nah, bisa kita hitung berarti luas permukaan 5 segi 4 adalah luas ABCD alasnya itu rumusnya panjang kali lebar karena persegi tambah luas ABE. ABE itu berarti yang depan, ABE ini yang bawah ini yang warna kuning, ditambah CDE yang belakang warna kuning juga, berarti luasnya adalah setengah kali alasnya panjang dikali tinggi 1, berarti ini setengah kali P kali tinggi 1. Begitu juga yang belakang sama, terus ditambah luas BCE itu yang kanan ini berarti setengah kali alasnya diganti lebar dikali tinggi 2. Nih, setengah kali lebar kali tinggi 2. Begitu juga ditambah ADE yang kiri juga sama luasnya. Nah, dari sini bisa kita ringkas, panjang kali lebar ditambah karena depan sama belakang sama, bisa kita tulis 2 kali setengah kali P kali tinggi 1. Kanan dan kiri sama, bisa kita tulis 2 kali setengah kali lebar kali tinggi 2. Nah, dari sini bisa kita simpulkan rumus luas permukaan 5 segi 4 dengan alas persegi panjang adalah panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi 1. Dapatnya dari mana? Dari ini. 2 kalikan setengah kan 1. Nah, berarti tinggal panjang kali tinggi 1. Begitu juga dengan ini. Lebar kali tinggi 2. Berarti ini 2 kali 1 per 2 kan 1. Berarti tinggal lebar kali tinggi 2. Nah, ini adalah rumus luas permukaan 5 dengan alas persegi panjang. Selanjutnya, jika alasnya berupa persegi, berarti segitiga keempatnya ini sisi tegaknya luasnya sama. Nah, ini sangat mudah bisa kita hitung. Rumus luas permukaan limas berarti adalah luas alas kalikan 4 kali luas segitiga, berarti alasnya persegi, rumusnya R kali R ditambah 4 kali luas segitiga, yaitu setengah kali alasnya diganti R ya kali tinggi. Nah, ini adalah rumus luas permukaan 5 segi 4 ketika bawahnya persegi. Paham ya? Dibedakan ya antara
persegi panjang alasnya dengan persegi. Kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, ini bisa kalian lihat, ini AB-nya 10, BC-nya 8, berarti karena panjangnya beda ini, dia adalah 5 segi 4 dengan alas persegi panjang. Kita tulis dulu yang diketahui, panjangnya 10 cm, lebarnya 8 cm, tinggi satunya ini 15 cm, tinggi duanya adalah 12 cm. Ditanyakan luas permukaan 5 segi 4. Sekarang kita hitung, kita masukkan dulu rumusnya. Karena bawahnya persegi panjang berarti pakai panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi 1 ditambah lebar kali tinggi 2. Nah, kita masukkan angkanya, 10 kali 8 ketemu 80, ditambah 10 kali 15 ketemu 150, ditambah 8 kali 12 ketemu 96, maaf. Nah, 80 tambah 150 tambah 96 ketemunya adalah 326 cm kuadrat. Untuk soal yang kedua, sebuah mainan berbentuk 5 segi 4 dengan alas berbentuk persegi, panjang mainan 15 cm dan tinggi sisi tegak mainan 20 cm. Tentukan luas permukaan mainan tersebut. Nah, kita identifikasi dulu yang diketahui. Karena bawahnya berupa persegi, berarti panjang mainannya ini atau panjangnya ini adalah rusuk persegi, yaitu kita tulis R 15 cm. Dan tinggi sisi tegak mainan itu adalah 20 cm. Berarti tinggi sisi tegak loh ya, tinggi sisi tegak itu adalah yang ini, tinggi segitiganya. Bedakan antara tinggi sisi tegak dengan tinggi limas. Kalau tinggi limas itu di dalam dari puncak sampai tengah, kita hitung pakai volume kemarin, di tengah sini tingginya. Kalau tinggi sisi tegak itu adalah di samping ini. Ya, bedakan. Berarti tinggi segitiganya kita ketahui 20 cm. Karena dia bawahnya persegi berarti keempat segitiganya berarti sama. Ditanyakan adalah luas permukaan mainan tersebut. Kita kerjakan. Kita masukkan rumusnya adalah luas alas kali 4 kali luas segitiga. Alasnya persegi berarti 15 kali 15. R kali R ditambah 4 kali setengah kali R kali T, jadi 4 kali setengah kali 15 kali 20. Nah, ini kita hitung setengahnya 20 kan kita coret bisa 10 kali 15 ketemunya 150. Ini 4 tetap, terus 15 kali 15 ketemunya 225. Nah, 225 tambah 4 kali 150, kita kalikan dulu yang belakang. 4 kali 150 ketemu 600, ditambahkan 225 ketemunya 825 cm kuadrat. Jadi luas permukaan mainan tersebut adalah 825 cm kuadrat. Bangun ruang yang kelima yaitu tabung. Nah, untuk tabung di sini ini ada keterangan garis terputus H itu adalah H tingginya. Nah, tinggi tabung itu sama dengan yang sini, lebar yang tepi ini ya. Yang garis ini juga sama, jadi antara yang T sama H ini sama. Mereka adalah sama-sama tinggi tabung. Nah, untuk luas permukaan tabung kita bisa lihat dari jaring-jaringnya. Nah, jaring-jaring tabung itu tersusun dari 2 buah lingkaran, alas sama tutup, dan luas limut tabung, yaitu berupa persegi panjang. Nah, berarti luas permukaan tabung bisa kita katakan 2 kali luas lingkaran atas sama bawah ditambah luas limut tabung. Karena luas persegi panjang berarti bisa kita tulis rumusnya persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Di sini panjang kali lebar. Nah, tetapi yang perlu kalian ingat, panjang pada tabung ini ya, panjang pada persegi panjang ini dia kan ditabung. Berarti dia ketika menjadi tabung, panjangnya ini sama dengan keliling lingkaran ini. Ya, berarti panjang kita ganti keliling lingkaran. Nah, lebar persegi panjang, dia adalah tinggi tabung, berarti kita ganti lebarnya dengan tinggi. Nah, dari sini bisa kita katakan 2 kali luas lingkaran itu adalah 2 kali luas lingkarannya pi kali R pangkat 2, ditambah panjangnya kita ganti keliling lingkaran, dikali lebarnya kita ganti tinggi. Berarti 2 kali pi kali R pangkat 2, keliling lingkaran itu rumusnya 2 kali pi kali R, dikali dengan tinggi.
Nah, dari bentuk ini bisa kita simpulkan rumus luas permukaan tabung adalah 2 kali Pi kali R kali dalam kurung R tambah T. Seperti itu. Ingat ya. Sekarang kita masuk ke contoh. Nah, di sini diketahui ada sebuah tabung dengan jari-jari panjangnya 7 cm. Nah, tinggi tabungnya adalah 28 cm. Nih, berarti karena jari-jarinya 7, kita tentukan Pi-nya adalah 22/7. Tanyakan luas permukaan tabung. Kita masukkan rumus luas permukaan tabung, 2 kali Pi kali R kali dalam kurung R tambah T. 2 kali Pi-nya 22/7 kali R-nya 7 kali dalam kurung R tambah T 7 tambah 28. Nah, ini bisa kita hitung. Ini 7 sama 7 coret bisa kan? Berarti tinggal 22 kali 2 ketemu 44. Nah, yang dalam kurung kita hitung 7 tambah 28 ketemu 35. Berarti 44 kali 35 ketemunya 1540 cm kuadrat. Soal yang kedua, sebuah toples berbentuk tabung tanpa tutup mempunyai jari-jari 10 cm. Jika tinggi toples 30 cm, tentukan luas permukaan toples tersebut. Kita identifikasi dulu yang diketahui. Jari-jarinya 10 cm, kita tulis. Tingginya adalah 30 cm. Berarti Pi-nya 3,14 atau bisa kita tulis 314/100. Tanyakan luas permukaan toples tanpa tutup. Ingat, ini berbentuk tabung tanpa tutup ya. Berarti kita bisa lihat rumusnya 2 kali Pi kali R kali dalam kurung R tambah T. Ini rumus luas permukaan tabung. Karena tabungnya tidak ada tutupnya, berarti tutupnya kan berupa lingkaran. Berarti kita kurangi dengan luas lingkaran, yaitu Pi kali R pangkat 2 atau Pi kali R kali R ya. Nah, kita masukkan angkanya 2 kali 314/100 kali 10 kali dalam kurung 10 tambah 30 dikurangi 314/100 kali 10 pangkat 2. Nah, ini yang bagian depan ini kita bisa kerjakan, ketemunya 628/10 kali 40. Nah, kita coret nih, 40 bagi 10 kan 4, berarti 628 kali 4, ketemunya 2512. Nah, yang sebelah kanan, yang belakang, 314/100 kalikan 10 pangkat 2, 100 ya, berarti 100 sama 100 kita coret, tinggal 314. Berarti hasil akhirnya adalah 2512 dikurangi 314, ketemunya 2198 cm kuadrat. Jadi, luas permukaan toples tanpa tutup tersebut adalah 2198 cm kuadrat. Ingat ya, kalau tanpa tutup berarti tinggal mengurangi luas tutupnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang kerucut. Nah, di sini ada kerucut dengan nih jaring-jaring kerucut. Jaring-jaring kerucut itu berbentuk segitiga dengan, tapi bawahnya bukan garis ya, bukan garis lurus tapi garis lengkung, atau ini sama kayak busur lingkaran dengan alasnya berupa lingkaran. Nah, untuk garis S ini, S itu apa? S itu adalah kemiringan dari kerucut itu, atau bisa kita katakan dia disebut dengan garis pelukis. Nah, untuk menghitung luas permukaan kerucut berarti bisa kita katakan luas permukaan kerucut itu adalah luas selimut ditambah luas alasnya yang berupa lingkaran itu. Nah, berarti ini luas permukaan kerucut adalah luas lingkaran ditambah luas selimut kerucut. Selimut kerucutnya ini. Nah, luas lingkaran itu adalah Pi kali R kuadrat. Sedangkan luas selimut kerucut adalah Pi kali R kali S. Dan ingat ya, ini materi baru. Luas selimut kerucut yang gambarnya kayak gini berarti adalah Pi kali R kali S. Nah, dari sini dapat kita simpulkan luas permukaan kerucut adalah Pi kali R kali dalam kurung R tambah S. Nah, ingat S itu disebut dengan garis pelukis atau kemiringan kerucut. Baik, kita masuk ke contoh. Nah, di sini ada kerucut ya. Diketahui jari-jari kerucutnya R-nya adalah 7 cm. Nah, di sini ada tinggi kerucut. Ya, tinggi kerucut kan di dalam ini 24. Nah, tinggi kerucut sementara kita tidak gunakan. Yang kita gunakan adalah nih kemiringan kerucut atau S-nya.
garis pelukisnya, yaitu 20 cm. Karena R-nya 7 berarti Pi-nya adalah 22/7. Ditanyakan luas permukaan kerucut. Nah, luas permukaan kerucut kita masukkan rumusnya Pi kali R kali dalam kurung R tambah S. Pi-nya 22/7, R-nya 7 kali dalam kurung 7 tambah 20. Nah, kita dapat 22 kali 27. Hasil akhirnya adalah 594 cm². Soal ceritanya, sebuah cetakan kue tanpa tutup mempunyai diameter 28 cm. Jika panjang kemiringan cetakan kue 22 cm, tentukan luas permukaan cetakan kue tersebut. Nah, kita identifikasi dulu yang diketahui. Diameternya 28, karena yang kita pakai jari-jari berarti kita cari jari-jarinya dengan cara diameter bagi 2, 28 bagi 2 ketemu 14 cm. Berarti Pi-nya 22/7. Nah, panjang kemiringan ini adalah S-nya, yaitu 22 cm. Terus ditanyakan luas permukaan cetakan kue. Ingat, cetakan kuenya tanpa tutup, berarti bawahnya ini nggak ada lingkarannya atau bolong. Ya, kita masukkan rumusnya. Luas permukaan kerucut itu tadi adalah luas lingkaran yang bawah ditambah luas selimut, ya kan? Karena tidak ada tutupnya, berarti lingkarannya ya kita kurangi. Berarti bisa kita katakan yang kita cari ini hanya luas selimut kerucutnya saja. Nah, luas selimut kerucut itu tadi adalah Pi kali R kali S. Kita masukkan Pi-nya 22/7 kali R-nya 14, S-nya 22. Nah, 7 sama 14 kita coret, tinggal 2, berarti 2 kali 22, 44 kali 22, hasil akarnya adalah 968 cm². Jadi luas permukaan cetakan kue tersebut adalah 968 cm². Selanjutnya, bangun ruang yang terakhir yang lucu adalah bola. Nah, karena bola itu jaring-jaringnya, ya, kemarin sudah kita pelajari, belum ada gambaran pastinya, masih adanya pendekatan saja. Nah, di sini untuk luas permukaan bola itu bisa dikatakan sama dengan 4 kali luas lingkaran. Berarti bisa kita tulis, kita simpulkan luas permukaan bola adalah 4 kali Pi kali R pangkat 2. Ya, simpel sekali ya, mudah sekali. Kita langsung saja ke contohnya. Contoh yang pertama, di sini ketahui ada sebuah bola dengan panjang jari-jari 14 cm, berarti Pi-nya adalah 22/7. Ditanyakan luas permukaan bola. Kita masukkan rumusnya 4 kali Pi kali R pangkat 2. Berarti 4 kali Pi-nya 22/7 kali R pangkat 2 berarti 14 kali 14. Nah, ini bisa kita coret 7 sama 14-nya tinggal 2, berarti 2 kali 22 hasilnya 44, dikali 14 ketemunya 616. Terus kita kalikan 4, hasil akhirnya adalah 2464 cm². Untuk soal ceritanya, siswa kelas 6 sedang bermain sepak bola. Jika bola yang digunakan mempunyai diameter 40 cm, tentukan luas permukaan bola tersebut. Nah, diketahui diameternya 40, berarti jari-jarinya adalah 40 bagi 2, yaitu 20 cm. Berarti Pi-nya kita pakai 3,14 atau 314/100. Ditanyakan luas permukaan bola. Kita masukkan rumusnya 4 kali Pi kali R pangkat 2. Berarti 4 kali Pi-nya 314/100 kali 20 pangkat 2. 20 pangkat 2 kan 20 kali 20, kita tulis 400. Berarti 314/100 kali 400. Ini 400 kita coret dengan 100 kan tinggal 4. Berarti 4 kali 314 ketemunya 1256. Baru kita kalikan 4. Hasil akhirnya adalah 5024 cm². Jadi luas permukaan bola tersebut adalah 5024 cm². Baik, cukup sekian yang dapat Ustaz sampaikan. Sampai sini saja pertemuan kita, pembahasan matematika luas permukaan kali ini. Untuk materi selanjutnya akan kita bahas pada video selanjutnya. Semoga kalian dapat memahami materi yang kita pelajari kali ini, dan jika ada yang belum dipahami atau ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar, atau kalian juga bisa menghubungi langsung Ustadz.
Terima kasih Ustadz sampaikan, terus semangat dan belajar, dan jangan lupa dukung channel SDMT TV untuk menjadi channel yang lebih baik lagi dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.